السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه Muslim. Hadirin sidang jamaah SMS Syiar Muhibbah Subuh, para pengurus masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kekuatan yang Rasulullah ajarkan kepada kita, di mana kekuatan tersebut adalah langsung Allah yang akan memberikan kepada hambanya, yaitu kekuatan doa. Maka di subuh yang sangat mulia ini, dengan waktu yang sangat singkat tentunya, mari kita lihat sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, di mana doa ini luar biasa. Kita sudah sering mendengar disampaikan, dibacakan oleh para khatib dan para tengku di mimbar-mimbar. Tidak ada salahnya kita ulang kembali doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, karena sesungguhnya ketika hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang ikhlas mengangkatkan tangannya berdoa kepada Rabb, maka Allah malu tidak mengabulkan doa hamba tersebut. Rasulullah ajarkan kepada kita doa yang luar biasa ini. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Rabb, karuniakan kepadaku jiwa yang bertakwa. Jiwa yang bertakwa adalah jiwa yang senantiasa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jiwa yang senantiasa setiap dia melihat apa yang ada di alam ini, setiap segala sesuatu yang dirasakan dengan jiwanya, segala sesuatu yang didengar oleh telinganya, yang nampak di hadapannya, atau bahkan yang tidak nampak sekalipun, kapanpun, dimanapun, dalam waktu bagaimanapun, dia adalah orang yang senantiasa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jiwa yang takwa. Inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, berikan sentiasa kepada kami, dimanapun kami berada, apa yang kami lihat, kapanpun, atau bahkan pangkat dan jabatan apapun yang Engkau berikan kepada kami, jadikan semua itu sebagai bentuk ketakwaan kepadamu. Jiwa yang senantiasa merasakan kebesaran Allah. Tengoklah alam yang luar biasa ini, dan belum pernah ada manusia sehebat apapun bisa mendesain
Langit yang menjulang tinggi tak ada tiang. Laut yang terhampar luas. Sumber daya alam yang luar biasa Allah sediakan di atas permukaan bumi ini. Ketika itu dikelola oleh jiwa-jiwa yang bertakwa, maka semua itu akan dimanfaatkan demi kemaslahatan, demi kebaikan. Kalau kita hidup di Indonesia ini, maka semua itu akan dikelola untuk kebaikan bangsa Indonesia ini. Itu jiwa yang takwa. Bukan hanya itu, jiwa yang takwa adalah jiwa yang senantiasa merasakan takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Penyayang kepada hambanya yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta dan sayang kepada yang bertakwa, kepada yang berbuat baik. Namun ingat, Allah juga murka. Allah murka, Allah melaknat mereka-mereka yang melakukan kerusakan, melakukan kezaliman, melakukan kejahatan di atas permukaan bumi ini. Dan Rasulullah juga dengan tegas menyebutkan, di antara orang yang paling lama hisab di hari akhirat adalah mereka orang yang diberikan amanah. Mereka orang yang diberikan amanah, banyak yang harus dia urus, banyak hak orang yang harus dia berikan, tapi semua itu dia khianati, dia langgar. Maka orang seperti ini lebih lama hisabnya di hari akhirat. Maka Masya Allah, ketika ada orang-orang diberikan pangkat dan jabatan digunakan dalam rangka mengabdi kepada Allah, senantiasa sujud dan rukuk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada orang-orang yang lemah, mengayomi masyarakatnya, memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada bangsa, agama dan negaranya. Rasulullah dengan tegas menyebutkan, pemimpin seperti itu berhak masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa yang takwa adalah jiwa yang takut kepada murka Allah. Maka berhati-hatilah, pelihara lisan kita. Jangan sampai ketika kita berbicara ternyata lisan kita mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelihara penglihatan kita. Jangan sampai ternyata apa yang kita lihat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelihara telinga kita. Jangan sampai dengan telinga tersebut mendatangkan murka Allah. Pelihara tangan kita. Jangan sampai tangan tersebut mendatangkan murka Allah. Pelihara langkah dan kaki kita. Jangan sampai langkah kaki kita itu mendatangkan murka Allah. Pelihara setiap kehendak hati kita. Jangan pernah berniat kecuali yang baik-baik saja. Itu ciri khas pertama jiwa yang bertakwa. Merasakan kebesaran Allah dan takut akan murka Allah. Yang kedua, ciri jiwa yang bertakwa ini adalah jiwa yang senantiasa taat. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wal qanitin wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang selalu taat kepada Allah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh seperti ini kita hidupkan setiap subuhnya. Dan kalau ini kita dawamkan, kalau kita biasakan, tidak menutup kemungkinan saat Allah menjemput nyawa kita, saat dicabutnya nyawa kita, kita dalam keadaan bersujud ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur kita di Aceh ini, insya Allah di seluruh dunia, ternyata masjid sangat indah. Masjid melahirkan kedamaian, masjid melahirkan persatuan, masjid melahirkan kesejukan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah berikan kekuatan kita untuk melangkahkan kaki kita di masjid. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga masjid menjadi ikon persatuan. Dan bahkan Rasulullah dan para sahabat membangkitkan ekonomi di masjid. Dan bahkan Rasulullah SAW membentuk tentara-tentara, polisi-polisi di masjid. Semuanya Rasulullah dilakukan dimulai dari masjid. Masya Allah.
Semoga mereka yang telah mewakafkan ide, pikiran, harta yang telah diinfakkan ke rumah Allah yang indah seperti ini, sehingga semua orang yang masuk ke dalamnya merasa tentram, merasa damai, merasa bahagia, akan bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka imam yang barusan tadi adalah imam muda, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan lahir tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh muda, agamawan dan negarawan. Mereka-mereka yang taat kepada Allah juga adalah mereka orang yang senantiasa memberikan kebaikan pada bangsa, agama dan negaranya. Ciri orang bertakwa ini adalah mereka yang senantiasa taat kapanpun, dimanapun. Maka kita berharap dan berdoa, presiden ke depan, presiden yang akan datang, itu lahirnya di masjid. Panglima Kapolri TNI itu lahirnya di masjid. Ahli-ahli ekonomi yang hebat itu lahirnya di masjid. Gubernur, bupati, wali kota, Pak Gisi, kuhaput, kuhalapan, kuhaji kurung nyonak, itu lahirnya di masjid. Maka anak-anak yang kita bawa hari ini ke masjid, Masya Allah, keluarga yang hadir ke masjid, inilah yang akan memberikan pencerahan, kebaikan, masa depan bangsa Indonesia ini. Tanya pada orang itu mungkin hanaleta. Kita sudah selesai pangkat, kita sudah selesai, kita sudah pensiun. Alhamdulillah kalau masih hidup. Maka didik generasi kita jadi generasi yang cinta masjid. Masya Allah. Ciri khas jiwa yang bertakwa yang ketiga adalah mereka yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya dengan niat mulia, niat baik, ingin membantu orang, ingin mensejahterakan orang, maka ada malaikat yang sudah menunggu di depan rumahnya. Masya Allah, ini luar biasa hadis ini. Malaikat tersebut mengawal orang tersebut sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi ke rumahnya dengan sejahtera. Masya Allah, Bapak Ibu tadi berangkat dari rumah dengan niat yang baik untuk memakmurkan masjid. Malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengawal kita sampai kita pulang kembali. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, seseorang yang sebelum berangkat dari rumahnya dengan niat yang tidak baik, maka syaitan pun sudah menunggu di depan rumah tersebut, mengawal orang tersebut sampai ke tempat kerjanya dan kembali ke rumahnya. Kalau ditanya kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Yang pertama, Masya Allah, keluar dikawal oleh malaikat. Kalau itu yang kita inginkan, tanyakan pada niat kita. Niat kita keluar dari rumah untuk apa? Kalau baik, maka dikawal malaikat. Biasanya kalau jam 2 malam kita bangun untuk tahajud. Ada juga manusia yang bangun di tengah malam bukan tahajud, niatnya tidak baik. Siapa yang kawal? Syaitan. Maka pekerjaannya pun seperti syaitan. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita adalah anta khairum man zakkaha, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang membersihkan jiwa kita. Jiwa kita ini kotor. Banyak penyakit dalam diri kita. Iri, dengki, khianat, hasad, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Maka salah satu yang kita lakukan di samping taubat kepada Allah adalah berdoa kepada Rabb kita agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa kita. Saya ingin tanya sama Bapak dan Ibu yang hadir di pagi yang sangat mulia ini. Tadi malam tidurnya nyenyak enggak, Bu? Kurang nyenyak? Alhamdulillah ada yang nyenyak. Saya ingin sampaikan bahwa tidurnya orang yang nyenyak adalah mereka orang-orang yang bersih jiwanya. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada khianat. Itu insya Allah tidurnya nyenyak. Gak usah minum obat.
Berwudu sebelum tidur, salat sunat 2 rakaat, baca doa, tidur. Insyaallah nyenyak. Jangan lupa berdoa jam 4 untuk bisa bangun. Tapi mereka yang tidur dalam keadaan jiwa yang kotor, itu nggak bisa tidur, nggak bisa nyenyak, meskipun mereka minum obat. Maka ceramah GPS kemarin disampaikan, hidangan Allah yang Allah berikan pada kita sebelum tidur, bacalah surah Al-Muluk paling kurang. Berzikirlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah sebelum tidur. Apa doa kita? Ya Rabb, seandainya ada dosa-dosa, saya ampunilah. Ya Rabb, seandainya ada orang-orang yang berkhianat dan hasad pada saya sudah maafkan ya Rabb. Saya sudah maafkan mereka semua. Tidak ada dendam sedikit pun dalam jiwa saya. Dan terakhir, berdoalah kepada Allah. Seandainya ada kebaikan yang sudah kita lakukan, berdoalah agar kebaikan ke depan lebih baik, lebih meningkat. Terakhir, Hasan Al-Basri juga berdoa. Apa doa beliau? Ya Rabb, tunjukkan kesalahanku. Masya Allah. Ya Rabb, tunjukkan kekuranganku. Ini doa luar biasa Hasan Al-Basri sebelum dia tidur. Untuk apa doa ini beliau berdoa kepada Rabb? Agar Allah menunjukkan kekurangannya dan beliau mengetahui kekurangannya kemudian memperbaikinya. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Tidak ada salahnya sesekali kita bertanya kepada kawan kita. Sampaikan kepada saya apa kekurangan saya. Sampaikan kepada saya apa pribadi saya yang tidak baik. Sampaikan, tanyakan. Ini Rasulullah dan para sahabat sering seperti itu. Tanyakan. Apalagi orang menegur kita, perbaiki. Karena itu akan membuat kita lebih baik dan lebih mulia. Doa selanjutnya Rasulullah ajarkan kepada kita. Anta waliyuha wa maulaha. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik penolong yang menolong hambanya. Yakinlah hadirin yang berbahagia, ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa kita. Perhatikan makanan kita, perhatikan tempat tinggal kita, perhatikan kegiatan kita. Jangan ada yang haram. InsyaAllah Allah kabulkan. Jamaah rahimakumullah. Sebesar apapun persoalan kita hadapi, jangan pernah curhat kepada manusia. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala persoalan apapun. Seorang sahabat sandalnya putus, tali sandalnya putus. Dia berdoa kepada Rabb, ya Rabb, berikan tali sandal yang lebih baik kepada saya. Ini hadis. Tolong dikoreksi kembali tentang matan hadis ini. Kalau memang benar alhamdulillah, kalau salah kita perbaiki sama-sama. Artinya apa? Persoalan tali sandal saja disuruh minta kepada Allah. Apalagi persoalan yang lebih besar. Persoalan bangsa, persoalan agama, persoalan negara. Mintalah kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita, sehingga lahirlah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lahirlah bisnis-bisnis yang mulia, lahirlah masyarakat yang mulia. Alhamdulillah, kehadiran keluarga-keluarga yang soleh hari ini, semoga ini membentuk keluarga yang soleh di rumah kita. Minta kepada Allah. Allah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik pelindung. Dalam sebuah kisah hadis disebutkan, ketika ada seorang laki-laki dirampok, kemudian dia minta waktu jeda sejenak untuk sholat. Masya Allah. Wasta'inu bisabri wassalah, ayat dibacakan tadi. Untuk sholat. Setelah sholat dia berdoa. Apa yang terjadi? Terlihat di sebuah sudut, di sebuah tempat, di sebuah lokasi muncul pertolongan Allah. Orang yang berkuda dengan jubah putih menghunus pedang dan langsung membunuh semua perampok-perampok itu. Masya Allah. Apalagi doa yang dipanjatkan oleh orang yang beriman pada Allah, orang yang senantiasa taat pada Allah, maka doa mereka akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.